Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang mystery reading. Aku pun tidak tahu temanya apa. Aku akan memberikan kamu pilihan. Kamu memilih, dan di situ ada misteri tentang apa yang harus kamu tahu. Oke? Yang namanya mystery reading diperuntukkan untuk fun reading. In general, ini readingan yang diperuntukkan untuk banyak orang. Collective energy itu yang aku baca energi paling besar. Jadi, pilihlah dengan intuisi. Tanyakan apa yang kamu bingungin. Tanyakan benar-benar message untuk kamu sama alam semesta. Biarkan alam semesta yang membantu kamu untuk memilih. Oke? Jadi, aku akan buat 2 pilihan. Yang namanya general reading ini bisa tidak. Dan kalau misalnya aku nanti membicarakan tentang percintaan, bisa vice versa. Oke? Oke, ada 1, 2. Ada pilihan 1, pilihan 2. Aku akan gunakan bantuan dari batu. Yang pertama, yang warna biru. Yang kedua, yang warna pink. Jadi, pilihan pertama. Pilihan kedua, gunakan waktu kalian untuk memilih. Pause videonya kalau misalnya memang kalian sudah siap untuk memilih yang tadi aku bilang. Surrender. Jangan terlalu memaksakan untuk milih yang mana. Nanti kamu akan menemukan jalannya, akan terbawa jalannya untuk memilih. Oke? Ini adalah mystery reading. Nanti kalian bisa pause videonya kalau ingin memilih waktu lebih banyak. Aku akan langsung mulai aja ke pilihan nomor 1. Halo semua, untuk yang pilih pilihan nomor 1, yang the blue stone sini. Jadi aku akan bacakan tentang in generalnya, message from the universe atau mystery message for itu apa. Oke? Karena ini mystery reading, aku pun nggak tahu temanya apa. Spirit guide, angel, divine power, what like God ingresses. I will say my ghost so can speak the truth. Give me permission and protection to say through people who pick the blue stone. Message for them. What do they need to know about their life? Ada the temperance. Ada the tower. Ada the devil. Ini temanya banyak nih yang langsung ada 3 major arcana. Major arcana ini ada 3. I need 2 more cards. Thank you. Ada the strength and then the 9 of pentacle. Wow, kalian punya strong energy. Di sini, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek birth chart kalian. Setiap orang mempunyai kecocokan yang beda-beda sama birth chart. Ada yang cocok sama rising, ada yang cocok yang sama moon. Dan ini ngomongin juga soal sifat pembawaan kamu. Di sini ada Leo, ada Capricorn, ada Aries, Scorpio, and then ada Sagittarius. Yang namanya The Temperance, kalau mystery reading kali ini tuh temanya tentang kedamaian yang ada di diri. Kalau kamu mau balance hidupnya, kita tuh gak boleh senaif itu atau seegois itu meminta segala sesuatu yang enak-enak aja. Untuk di posisi yang enak dalam hidup kita, posisi yang nyaman dari hidup kita, kita tuh harus disentil dulu. Jadi ibaratkan alam semesta memberikan kamu tower moment untuk menghadirkan kamu tower moment untuk memberikan kamu the temperance and then the strength. Jadi untuk mendapatkan kekuatan, kenyamanan, kedamaian jiwa, kamu harus nemuin ini dulu. Orang gak mungkin nemuin kedamaian jiwa kalau gak ada masalah. Ya buat apa? Karena gak ada masalah kan. Gak kepikiran untuk ada pencarian kedamaian, itu gak akan kepikiran gitu. Jadi untuk yang pilih the blue stone, kali ini yang kamu harus fokusin adalah kedamaian jiwa kamu. Ini bukan waktunya lagi untuk dealing with material things lagi. Maksudnya ketergantungan sama lifestyle. Contoh, kayak masih sering hangout sama teman-teman. Aku nggak melarang kamu buat hangout.
tapi ada batasannya. Atau lifestyle yang sebenarnya merugikan, entah itu gossiping, entah itu banyak ketergantungan sosial media, anything that have addiction. Adiksi ini sangat tidak sehat. Ini yang akan mengakibatkan kamu menemukan tower moment. Ada spiritual awakening. Jadi beberapa kalian ini memilih jalan spiritual. Entah kamu karena memang suka baca tarot, entah kalian karena memang suka sering reading tarot, jadi kalian akan memahami sesuatu tentang kehidupan ini. Karena tower moment itu selain spiritual awakening, di kepala kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan. Tapi lagi-lagi pencerahan ini bukan datangnya memang enak, kayak didorongnya tuh nggak secara halus didorong, nggak karena surrender, nggak karena keinginan diri. Tapi kalau kamu lihat di sini kan ada thunder itu dari atas, yang namanya ada petir di siang bolong, itu kan atas kehendak Tuhan. Tidak dipungkiri di 1 bulan ini atau di bulan ini kamu menonton, ingat kalau ini di timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, ini teraplikasikannya saat kamu nonton, bukan saat aku upload. Oke? Ada sebuah bagaikan petir di siang bolong, ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan dirimu atau menggoyang fondasi hidupmu. Di sini kenapa digoyangin, kenapa diibaratkan disentil atau ditampar cantik, tampar halus, karena untuk kamu harus fokusin sama apa yang beneran berharga, apa yang beneran baik untuk dirimu. Sini ada energi the devil. Nah, ada 2 grup di sini. Grup pertama ada adiksi tentang lifestyle. Contoh, suka shopping yang berlebihan, compulsive buying, atau misalnya kamu memang kurang bisa saving, apa-apa tentang duniawi. Ada satu lagi grup yang ketergantungannya sama orang. Kenapa? Karena kalian berada di grup yang satu ini, kamu berada di situasi hubungan percintaan yang sebenarnya toxic. You realize it, kamu sadar akan hal itu, tapi kamu denying karena udah terlanjur cemplung. Di sini ada bisa dibilang Tuhan tuh baik, akan membantu kamu. Mungkin kamu gak pikir kalau caranya tuh akan indah kayak dibantuin, tapi kan ada memang cara tersendiri. Setiap orang menemukan keunikan masing-masing untuk dibantu keluar dari sebuah masalah. Kamu gak lihat ada masalah, tapi akan dibuat dulu masalah biar kamu bisa keluar dari sebuah masalah itu. Jadinya konsep diselamatkannya bakalan lucu. Ini ada yang berhubungan sama kekuatan diri, the strength. Nah, karena ada the devil sama the strength, kemungkinan kamu dealing sama seseorang yang sudah sering kamu berhubungan. Kamu juga udah sering atau udah pernah dekat sama orang ini tapi balik lagi, datang dan pergi. Sebenarnya gini, nggak ada yang salah di sini. Lebih seperti momennya saat ketemu, it's not in the right time. Jadi bukan di waktu yang tepat, karena kalian masih butuh kedewasaan masing-masing saat kalian bertemu. Nanti the strength itu ngomongin saat kekuatan, saat di momen dimana kalian sudah bersih, saat di momen kamunya sudah siap, ready, secara mental, secara physically, secara emotionally, secara financially, ini akan ketemu gitu. Jadi kalau ibaratkan kalau jodoh memang gak akan kemana gitu, cuman ini harus dilepas dulu dari si rantai ini, karena rantai ini yang akan menjadi merugikan untuk kalian berdua kalau dipaksakan untuk dilanjutkan. Jadi kan kalau kamu bisa lihat nih di sini, ini kan artinya kayak aduh apaan nih, capek, sesuatu yang meledak-meledak, sesuatu yang kayak tidak siap diterima tapi harus diterima. Nah, di sini akan terdorong untuk pencapaian kedamaian. Ibaratkan kayak kita kotor, kita mandi, ini jadi bersih. Saat bersih, nah ini kemungkinan buat unionnya bakal lebih indah lagi gitu.
Ini bagi yang love life. Cuman in general ini untuk pengasahan atau mengasah diri kamu lebih kuat lagi. Your stability atau stabilitas kehidupan gak datang cuma dalam satu malam. Dan Nine of Pentacles kan ngomongin soal kesatria yang memang lelet datangnya. Cuman dia lelet itu karena memang stabil. Kuda hitam yang dia gunakan itu kuda hitam yang cukup bijak. Jadi arahnya kemana, kita nikmatin dulu. Ini kamu harus banyak menikmati moment now. Jadi don't worry about the future dan the past is the past. Biarin aja yang di masa lalu. Jadi kalian juga bisa dilingin yang tadi yang aku sebutin. Ada Leo, Capricorn, ada Scorpio, ada Aries atau Sagittarius. Oke. Harus mempunyai wisdom. Nanti ada sebuah definition nanti kamu akan tiba-tiba tahu tentang sesuatu hal. Semakin kamu netral, semakin kamu membalancing diri kamu, semakin kamu akan menjadi kuat dan menghadapi masalah ini. Jadi masalah gak bakalan hilang. Masalah itu bakalan semakin kecil, kitanya yang makin besar. Contoh, waktu kecil kamu gak suka makan cabai itu pedes dari dulu sampai sekarang rasanya sama kayak gitu, cabai rawit gak akan berubah. Itu cabai rawit sama kayak kehidupan, ibaratkan kayak masalah kehidupan tuh kayak cabai rawit. Kita ya semakin growing up karena udah biasa makan cabai kan, udah pedes aja, makan cabai udah biasa gitu loh. Jadi konsepnya seperti itu, bukannya kita menghindari dari si cabai itu, karena kalau kita menghindar sama kayak aku kepedesan makan cabai jadi aku gak bisa makan cabai. Tapi kalau misalnya udah biasa makan cabai, kitanya juga udah menganggap itu juga hal kecil, ya itu akan jadi hal kecil, gak pedes gitu loh. Kayak gitu, itu konsep tentang, contohnya kalau tentang kehidupan dan problem kehidupan tuh kayak gitu. Oke, jadi dirimu yang harus semakin besar, semakin kuat. Terus the Tower. The Tower ini ngomongin soal sudden awakens. Nanti ada beberapa kalian ada spiritual awakening. Jadi ini memang jor-joran, jadi harus sabar aja, gak bisa diapa-apain soalnya. It's time for you to enjoying apapun yang dikasih kalau spiritual awakening, karena akan ada sebuah destruction atau kehancuran di fondasi yang memang yang kamu pikir kokoh ternyata gak kokoh gitu. Ini ada sebuah ilusi yang sebenarnya membutakan. Nah, si ilusi yang membutakan ini akan lebih bisa terlihat setelah ada the Tower. Jadi yang aku bilang tentang enjoying the moment. Kalau any addiction to pleasure harus di-cut ya, harus dikontrol. Jangan sampai kamu kecanduan akan hal-hal yang baunya duniawi. Entah itu seksual, entah itu apapun, pleasure, kepuasan diri. Karena itu gak akan bantu kamu in the future. Karena kalau untuk jadi ini, kamu harus purity. If you want to have connection with soulmate, apapun itu, twin flame, apapun label yang kamu pengen, kamu harus jadi orang yang pure dulu. Ibaratkan ini masih ada kehitaman, ini harus jadi putih dulu. Jadi kita gak bisa jadi pure putih ya. Maksud aku, semua orang pasti ada sisi baik dan buruknya. But we need to control any negative aspect di dalam diri kita. Dan saat itu berarti kamu udah siap dan stabil. Saat stabil, ya berarti you deserve to have union gitu. And you deserve to have anything that you want in your life. Okay? Aku bakal ngasih message dari Oracle card for the people who pick the blue stone. Ada a fire climax approaches yang kamu hadapi sekarang. Climaxnya bentar lagi. Ada the Tower, bentar lagi Duar. Jadi ada Duar moment. Ini ada yang bilang aduh ambiar banget, aduh aku kok gini banget. Sabar, dinikmatin. Karena ingat aja pasti ada blessing in disguise, dan kita juga gak boleh egois untuk mau sesuatu yang kayak naik level, atau kita mau yang naik kelas tapi gak mau ujian gitu. Itu kan hold your vision. Kamu punya mimpi, kamu punya keinginan, fokusin ke situ. Hold your vision.
Terus di sini aku bakalan ambil dari untuk pengembangan diri. Message for the people who pick the blue stone. Memories. Your memories are like diamonds in the treasure chest of your spirit. More and more memories are arising within you. Remember the happier moments with your loved ones who are here in the spirit world. For neither time nor distance cannot stop energy of love that you have for one another. Ini ngomongin sama siapapun ya, ancestor, sama kakek nenek, apa sama siapapun itu di keluarga kamu yang kamu cintai, itu gak bakalan pernah habis cintanya. Any memories itu bagaikan treasure, bagaikan harta berharga. Ada memori indah, ada memori sedih. Semuanya itu pembelajaran dan itu gak akan bisa didapetin sama orang lain. Cuma kamu yang dapetin. Setiap memori yang kamu punya, orang lain tuh gak punya. Jadi punya keunikan di situ. Oke, terus di sini juga harus mengingat banyak memori-memori indah dalam hidup sama orang-orang terkasih. Di situ kamu akan mendapat energi yang banyak. Lalu aku akan lihat lagi. Jadi harus tahu kuncinya untuk kebahagiaan kamu sebenarnya kamu udah punya, tinggal digali. Galinya dari mana? Dari memories gitu. Jangan mengenang hal-hal sedih aja. Tell me more. Message for the people who pick the blue stone. Getting love and power like guiding messages, give information and protection to people who pick the blue stone. Oke, ada light. Imagine yourself being imagine yourself as being composed of energy and light, because in reality that's precisely what you are. You're a powerful being and people are attracted to your brilliance, and it's time to remember how vibrant you truly are. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu harus membayangkan dirimu penuh dengan cahaya, karena memang seperti itu. Ada sebuah energi yang besar datangnya bukan dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri. Saat kamu percaya kamu bisa melakukan banyak hal, you are powerful, kamu akan merasa powerful. Orang-orang yang baik akan dekat sama kamu, yang buruk atau yang negatif akan ke filter sendiri. Oke? Aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the King of Wands, ada the Fool, ada the Four of Swords, ada the Seven of Swords. Aku ngeliat kamu bakalan banyak dapat message dari mimpi kamu. Di sini ada awal mula baru dalam kehidupan kamu in the next 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau kamu maskulin, kamu berada dalam situasi kamu memiliki power, entah dalam kehidupan atau dalam lingkungan sekitar. Tapi kalau kamu feminine, ada seseorang yang akan datang ke dalam hidup kamu atau hadir atau sudah hadir dalam hidup kamu, dan ini bakal lebih jelas lagi. Very determined orangnya, sangat kekeh, sangat getol untuk mendapatkan dirimu. Cuman aku ngeliatnya di sini saran buat kamu lebih dengar orang-orang sekitar kayak teman atau sahabat. Jangan jadi dulu si the fool yang hanya melihat ke atas saja. You need untuk ngelihat ke bawah. Itu kadang-kadang kita nggak lihat situasi sebenarnya seperti apa. Yang bisa memproyeksikan ke kamu situasi aslinya tuh bisa teman-teman. Terus di sini, ayolah kontrol ambisi. Kamu punya kekuatan saat ini, tapi harus bisa digunakan dengan bijak. Terus, tell me more about the outcome of the situation. Kamu ngerasa freedom, ada ngerasa freedom di sini, kebebasan. Ini lumayan fast movement ya, untuk perkembangan karir juga lumayan cepat, ada perubahan lumayan drastis. Ini terutama di kestabilan di diri sendiri dan keluarga. Kamu bakalan
yang ada problematik di keluarga akan membaik kembali, karena di sini ada Ten of Pentacle. Terus kalau aku lihatnya di sini kamu bakalan banyak nemuin tanda-tanda untuk berubah atau pesan-pesan untuk merubah dirimu. Pesan-pesan tuh bisa dalam banyak hal ya, karena alam semesta ngasih pesan bukan hanya dari obrolan manusia atau obrolan dari orang tua ke anak atau seseorang yang dituakan, tapi lebih banyak pesan-pesan terselip. Contoh kayak dengerin lagu atau lagi ngeliat film. What else do I need to know? Ada persatuan sama seseorang di later, agak nanti, ada beberapa bulan kemudian, sama seseorang yang ini lumayan passionate ya. Ini aku ngeliat dari kamu juga ada overthinking, entah karena ada perbedaan atau memang sebuah ekspektasi dari tradisi keluarga. Tapi yang namanya di Eropa ini adalah sebuah hubungan antara dua manusia yang berkomitmen, memiliki keinginan untuk sesuatu yang stabil, sesuatu yang very traditional. Like aku mau kenal sama keluarga kamu harus kenal keluarga aku, ada yang seperti itu. Yang namanya The European itu udah pasti tentang religious belief. Ini kalau ngomongin spiritual awakening, akhirnya ada The European. Kamu punya otoritas untuk spirituality kamu, punya intelektual, punya kepintaran, and then ini comfortable sama apa yang kamu percaya. Jadi kamu mendapatkan pedoman hidup atau panduan hidup yang bisa kamu pegang terus-terusan. But also ini ngomongin soal changing. Jadi ada beberapa hal yang akan berubah. Berubahnya awalnya emang drastis, agak trying to denying perubahan ini, aku lihat kalau secara keseluruhan, tapi akhirnya nerima. Nah, abis nerima ini baru semuanya finally gitu. Sorry. Jadi aku ngelihatnya kalau kita ngomongin soal percintaan, you will dealing with a person, ada energi Scorpio, ada energi Taurus, ada Libra, Pisces, atau bahkan Aquarius. Tapi cek summarizingnya kalau ngomongin soal zodiak. Terus udah gitu persatuannya ini bukan yang ayo pacaran, ayo jalanin dulu, lebih seperti I want to go there. Jadi udah tahu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, ini dibuat personal, seperti apa yang akan terjadi ke depannya, pesan-pesan untuk kamu bisa book personal reading. Aku akan cantumkan linknya di bawah atau nomornya di bawah. See you next reading. Bye. Halo semua yang pilih The Rose Quartz atau stone warna pink. Aku akan lihat nanti pesan dari sininya, tapi saat ini aku akan bacakan dulu major energy, akan message apa, mystery reading. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, give me permission and protection to set through people who pick the pink stone. Tell me about message for them, secret message that they need to know. Ada The Lovers, udah pasti ngomong soal percintaan. Jadi apa yang perlu kamu tahu, ini fokusnya ke percintaan kamu. Ada dua. Ada dua pilihan. Oke, ini mau keluar ya sudah. Ada dua pilihan. Jadi pertama, sosok orang itu memang lumayan agak dewasa, umurnya lebih daripada kamu. Aduh, ini lucu banget. The Lovers itu pasti tentang kehidupan percintaan. Jadi mystery message kamu atau mystery reading kamu nih fokusnya tentang percintaan. Kalau The Lovers, ini pertemuan antara dua umat manusia yang memiliki ketertarikan satu sama lain. Chemistry-nya gede banget chemistry-nya. Terus udah gitu, karena pertama ini di blessing sama yang di atas. But also, yang namanya The Lovers sudah pasti choices, pilihan ke kanan atau ke kiri. Kalau udah ada pilihan, you can be dealing with two person. Ada the King of Wands or King of Cups. Kalau kalian adalah masculine, ini bisa diaplikasikan. Kamu itu mempunyai pilihan juga. Tapi
that person also have choices. Jadi bukan hanya kamu yang punya pilihan gitu. Terus oke. Ini orang ini bakalan bantu kamu. Kalau if you pick the right person, bakalan bantu kamu untuk mengarungi lautan, mendaki gunung. Jadi bakalan helping a lot. Kamu bisa dealing with energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau misalnya suara aku aneh atau nafas aku tidak teratur, ini karena hidungku mampet, everyone. Aduh. Ada Aries, Leo, Sagittarius, atau ada Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini juga ada energi Gemini, energi Aquarius, energi Aquarius. Tapi juga ada energinya, ya, aku lihat agak sedikit Capricorn sih, cuman gak banyak. Capricorn or Aries. Jadi kalau ada the star, ini bagaikan di bulan-bulan ini sampai bulan besok atau 3 bulan ke depan, kamu bakalan banyak bersinar, terang. Jadi kalau terang itu pasti akan dideketin, akan banyak di kepoin. Terus aku ngeliatnya di sini, aku harus bilang dulu kalau aku sebutin zodiak bukan berarti zodiaknya itu. Bisa saja Sun, Moon, Rising, or Venus, karena kesesuaian orang di birth chart itu beda-beda. Lalu kalau misalnya ini juga timeless. Kalau timeless reading itu tergantung saat kamu menontonnya, bukan tergantung saat aku mempost. Oke. Kalau aku lihat di sini juga ada starting, ada yang kalian masih jomblo atau masih single, kamu akan starting the relationship atau hubungan baru sama orang lain. Terus kalau aku lihat di sini juga ada seseorang yang memang setia banget, cuman dia tidak akan memperlihatkannya padamu kalau dia sangat into you, karena di sini dia lebih kayak waiting for the right moment. Karena kalau aku lihat dia juga ada sebuah tanggung jawab yang lumayan besar. Terus you so naive, energi kamu naif sekali. Energi kamu kayak having fun. Aku ngelihatnya kamu ngerasa kayak banyak mendapatkan anugerah dalam waktu dekat ini, karena having fun, ngerasa senang, ngerasa bahagia, ngerasa damai. Kamu jadi diri kamu sendiri, ibaratnya bagikan bintang, dikelilingi dengan banyak orang-orang yang positif. Cuman kalau untuk menyadari sosok orang yang pas buat kamu, ini masih banyak PR ya, tesnya. Aku ngeliatnya juga kamu bisa dealing sama energi fire di sini. Dia orangnya sangat egois, sangat kokoh, keras, tapi dia full of passion. Ini wangi, orangnya wangi. Ini yang satu orangnya wanginya khas banget wanginya. Terus dia itu kalau aku lihat pintar untuk romance, pintar untuk berkata-kata. Yang satu lagi, kamu dulu sama seseorang yang ada dia expert akan sesuatu, ahli tentang kerjaannya dia atau karirnya dia, atau dia punya skill khusus yang ngebuat dia unik. Terus di sini dia juga dia orangnya tuh lumayan mudah disukain orang-orang. Kalau yang satu lagi, terus dia juga tipe orang yang sangat pintar dalam berbaur. Dia tidak memperlihatkan kalau dirinya itu bisa mendominasi gitu. Yang satu mendominasi, yang satu lebih let it flow, santai gitu. And then another message for you, ini ngomongin soal your emotion. Ini bakalan seperti meluap-meluap, tenang. Terus aku ngeliatnya di sini juga kalau kalian ngomongin soal karir, ada yang mempertimbangkan ingin bertahan atau ingin moving on. Ini karena ada perjalanan
Aku ngeliatnya kamu bakalan bikin planning buat moving atau melakukan perpindahan. Cuman secara garis besar, energi majornya ada the lovers, the fool, sama the star. Kalau energi major kayak gini udah pasti pertama ngomongin soal healing, you will get another atau lebih banyak energi healing lagi. Ibaratkan kayak lagi kotor terus disiram air bersih banget jadinya. Terus udah gitu aku ngeliat di sini having fun sih. Kamu bakalan enjoying banget momen-momen hidup kamu. Terus di sini juga banyak nggak terlalu peduli tentang apa kata orang, which is good. Tapi dengerin kata sahabat atau teman. And then the lovers udah pasti ngomongin percintaan. Ini be careful kalau misalnya kamu memang lagi mau fokus sama karir, karena kemungkinan agak bisa bikin mempengaruhi gitu. Oke? Aku bakalan lihat tentang message dari Oracle card for you. Ada take time to breathe out. Ini waktunya kamu untuk istirahat, untuk banyak ngambil kontemplasi atau bernafas lega. Jadi ada yang perlu di healingnya juga tentang isi kepala ya. Jadi coba untuk tidak terlalu overthinking. Don't let past hold you back. Jangan sampai apapun yang di masa lalu itu menahan diri kamu untuk meraih masa depanmu. Aku bakal lihat juga dari untuk pengembangan diri. For the people who pick the rose quartz, ada just ask. There are many here in the spirit world that can assist you at this time. We are made up of the divine source, your loved ones, friends, guides, angels, and spirit helpers who are waiting to assist you. We are your spiritual team, and all you have to do is ask for our help and guidance. Jadi apa yang perlu kamu lakukan, tinggal meminta. Tangannya dikatasin, berdoa, meminta. Jadi tinggal meminta, berdoa untuk apapun yang ingin kamu tuju sebenarnya. Cuman doanya dengan doa positif, afirmasi yang positif. Disuruh banyak berdoa. Kamu mau apa? Kamu mau cahaya? Minta cahaya. Kamu mau kuncinya untuk kebahagiaan? Kamu minta kuncinya untuk kebahagiaan. Kamu mau guide buat menuju jalan ketemu pasangan hidup? Minta. Find your center. Your outside world is a reflection and manifestation of what's going on inside you at this time. When the outside world becomes so hectic and stressful that your anxiety starts to overwhelm you, then this is the ideal moment to stop and ask, when was the last time I checked in with myself? Ini butuh banyak tenaga ekstra untuk mengetahui apa yang ada dalam diri ya. Menemukan titik tengah dirimu sendiri. Ini gunain waktu memang. Terus apa yang terjadi di luaran sana itu adalah reflektif apa yang kita rasa di dalam hati. Kalau misalnya di luar lagi hektik, berarti di dalam kita lagi hektik. Untuk di luarnya indah, apapun sekelilingmu indah, kamu harus benahi dulu yang di dalam hati. Benahi dulu di jiwa kamu. Benahi dulu yang apa yang hati kecil kamu inginkan. Kalau misalnya ada anxiety, itu bukan dari luaran. Misalnya luaran memang ada problem, tapi kitanya sendiri yang harus bisa membuat diri kita siap untuk problem itu. Okay? Aku bakalan lihat lagi tentang the outcome of this situation. Tell me more. What do the people who pick the rose quartz need to know? Ace, the Page of Wands, the Ace of Pentacle, ada the Ten of Pentacle, and then ada the High Priestess. Okay. And also ada Six of Cups. Ini ngomongin seseorang dari masa lalu atau seseorang yang mempunyai kehidupan di masa lalu sama kamu, punya relationship sama kamu, ada perbedaan umur sama kamu, will enter your life, akan hadir dalam hidup kamu. Dia adalah seseorang yang mempunyai perbedaan secara umur, secara fisik juga beda sama kamu, but orang ini bisa memberikan balance. Apa yang kamu minta bisa dikasih sama dia, gitu. Ini ibaratkan kamu dapat blessing, anugerah. Sosok orang yang seperti anugerah itu sulit loh.
Jadi whole package. Ini ngomongin soal finansial juga akan membaik karena dari Ten of Pentacle ada sekuritas, ada keamanan soal finansial, terus di sini juga ada kan dealing with a person who have, let's see, what is this? Aku ngeliatnya banyak simbol-simbol yang harus kamu ketahui sendiri sih. Ini tuh kayak banyak simbol-simbol tersendiri yang mungkin ada arti tersendiri untuk dirimu. Ini notes sama simbol-simbol, entah itu simbol bulan, entah itu simbol like apa ini? Iya, bisa dalam mimpi juga. Cuman aku ngelihatnya kalau the High Priestess juga ngomongin soal banyak hal yang masih harus dirahasiakan, belum boleh dibuka. Jadi ini waktunya buat kamu nerima. Kalau misalnya 1-2 bulan ke depan banyak yang harus kamu terima, termasuk rezeki-rezeki. Jadi ini itu just ask, tinggal meminta. What will happen to them? Ada the Wheel of Fortune, kamu bakal semakin lucky. Ada the Queen of Wands, kamu bakal sangat berambisi, cuman be careful sama emotion yang gak bisa kamu kontrol. And then kamu kemungkinan juga seseorang yang intuitive ya, jadi gunakan intuisi juga. Ini bagus, the Wheel of Fortune bagus buat yang ngebangun usaha, membangun sebuah hubungan baru. Tapi the Queen of Wands juga ngomongin soal keberanian. Ini gak bakal terjadi kalau kamu gak berani. Planning about the future harus dipikirin dari sekarang. Planning tentang masa depan, tapi juga kamu harus mempunyai source atau sumber-sumber yang bisa memvalidasi langkah kamu. And then akan ada keadilan di dalam hidup kamu. Untuk orang-orang yang curhat sama kamu, ini akan ada keadilan untuk mereka. Dan itu juga sebaliknya, ibaratkan kayak kamu menanamkan sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Kalau kamu menanamkan sesuatu yang sebaliknya, hasilnya akan sebaliknya. Lalu but the King of Pentacles is here. Kalau kamu udah punya pasangan, kalau kamu interest sama orang lain, lebih baik kamu jujur. Jujur tuh dalam arti kamu selesaikan dulu yang sudah kamu jalanin, baru moving to another person. Karena ini lumayan kalau ada justice, kalau karmanya kamu playing around ya. Ini bisa juga vice versa. Ya, ini konfirmasi kalau you will dealing lebih dari satu orang. Ini nimbang antara nimbang antara ke kanan dan ke kiri, dan dia bawa timbangan. Kalau bawa timbangan dan Two of Pentacles udah pasti pilihan. Jadi kemungkinan kebanyakan dari kalian akan mengalami di titik dimana aduh aku sulit untuk memilih, aku bingung aku harus ngapain. And then the outcome ada Six of Swords. Tenangkan diri kamu dulu sih. Kalau yang ini ngomongin soal harus menemukan air yang tenang dulu untuk bisa berpikir dan healing. Saat kamu healing, kamu mendapatkan sebuah tongkat yang panjang, itu tongkat kehidupan, untuk bisa mengarungi dalamnya perasaanmu sendiri gitu. Jadi saat kamu bingung buat milih, jangan langsung buru-buru. Ini take your time. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut kenapa ini complicated tentang hidup kamu bisa book personal reading. Okay? See you next reading. Bye.